3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4649. Tuan kecil Yin itu dengan ringan memandang Qin Chen dan mencibir, tetapi tidak banyak bicara. Peri Shen Huang memandang Qin Chen dengan beberapa detak jantung dan menemukan bahwa Qin Chen bukannya tidak bahagia. Kemudian dia merasa lega. Orang-orang bergerak. Sepanjang jalan, Qin Chen menemukan bahwa dengan pendalaman, bau makam di tempat leluhur yang gelap menjadi semakin mengerikan. Dan kuburan semakin besar dan besar. Tiba-tiba, di kejauhan, napas berdebar datang. Qin Chen melihat ke kejauhan. Tidak jauh dari sana, muncul banyak makam. Makam ini tidak sama seperti sebelumnya. Pertama-tama, ukurannya berbeda. Makam ini jauh lebih besar dari makam lainnya. Mereka berdiri di sini seperti gunung yang gelap. Selain itu, kuburan ini berwarna merah darah, seolah disiram dengan darah. Non-Evil dengan hormat berkata, "Tuanku, ini adalah kuburan darah. Itu bisa dikuburkan di kuburan darah." Setidaknya itu juga master dari klan gelap. Di antara mereka, bahkan ada tubuh orang kuat surgawi tingkat atas. Larangan itu sangat mengerikan, dan orang biasa tidak dapat dengan mudah mendekatinya. Menodai mayat pihak lain akan menyebabkan semangat membunuh pihak lain. Di sini, pada dasarnya kamu bisa memasuki kedalaman tanah leluhur yang gelap, yang termasuk dalam area terlarang. Tidak ada cara jahat. Qin Chen melihat kuburan darah. Memang, bau kuburan darah ini luar biasa. Namun, itu tidak cukup untuk membuatnya berdebar. Kegelisahan sebelumnya datang dari bagian yang lebih dalam dari kuburan darah. Peri Shen Huang kemudian berkata, "Kesempatan yang saya sebutkan sebelumnya jauh di dalam kuburan darah. Saya telah diundang untuk memiliki kuburan darah tua yang akan dihancurkan. Pada saat itu, akan ada suasana asal yang mengerikan dan pemborosan harta. Jika saya bisa menyerap sebagian, itu akan baik untuk kita. Ini keuntungan besar." Ucapan ini membuat semua orang yang hadir berubah warna. Reruntuhan kuburan darah, apakah itu benar? Tianhe Shengzi dan yang lainnya terkejut. Bahkan sesepuh Yin Shaozu dan Yin Kui juga berubah warna. Qin Chen melihat ke atas, reruntuhan. Fei Erlian menjelaskan, Suhua adalah proses di mana tubuh orang kuat kuno yang dimakamkan telah berasimilasi menjadi ketiadaan oleh asal-muasal langit yang gelap di benua Heiyu untuk waktu yang lama. Dalam proses ini, daging orang kuat kuno di kuburan darah akan menjadi sumber paling murni dalam hidupnya, berasimilasi dengan aturan surga kegelapan di benua Heiyu. Dalam proses ini, orang kulit hitam biasa dapat merasakan dan menyerap, jika mereka bisa. Bagian dari sumber pihak lain akan menjadi panen besar untuk itu. Itu tidak jahat sekarang. Meskipun Qin Chen adalah anggota keluarga kerajaan, dia sepertinya baru saja memasuki benua Heiyu. Dia tidak tahu banyak tentang benua Heiyu, jadi dia menjelaskannya dengan sangat keras. Mata Qin Chen berkilat dan berkata dengan samar, "Mereka yang terkubur di kuburan darah ini setidaknya adalah sosok surgawi dari klan gelapku. Mengapa ada pepatah tentang reruntuhan? Surga, tubuh itu abadi. Situasi normal, bukan untuk mengatakan selamanya di dunia, tetapi juga tidak akan mudah hilang. Namun, ada pepatah tentang reruntuhan di tempat leluhur yang gelap ini, dan diketahui bahwa itu adalah hal yang sangat umum, yang membuat Qin Chen bingung. Sangat sadar, itu mungkin tidak sederhana. Pada saat ini, Tuan Muda Yin di satu sisi tiba-tiba mencibir, reruntuhan adalah reruntuhan. Ada begitu banyak alasan, mungkin leluhur keluarga gelap saya yang jatuh pada tahun-tahun itu. Aturan mereka sendiri beresonansi dengan jalan, sehingga mereka berasimilasi dengan jalan surga." Wajah orang-orang tiba-tiba berubah sedikit, melihat ekspresinya yang penuh ketakutan. "Kotoran. Jangan mengambilnya jika Anda ingin mati." Tianhe Shengzi dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan tergesa-gesa, tetapi Qin Chen hanya melirik Tuan Kecil Yin, dan tidak mengatakan apa-apa kepada Peri Shen Huang. "Apakah kamu tahu di mana reruntuhan kuburan darah itu?" Qin Chen memiliki perasaan bahwa apa yang disebut reruntuhan kuburan darah tidak sesederhana yang mereka kira. Jika dia bisa melihatnya, dia mungkin bisa melihat beberapa petunjuk. Peri itu lega dan berkata dengan tergesa-gesa, "Mari kita mulai sekarang." Melihat Qin Chen tidak berani menyangkal dirinya sendiri, Tuan Kecil Yin langsung mencibir.
Ternyata dia adalah pemborosan. Saya tidak tahu mengapa Perisen Huang sangat menghargai bocah itu. Orang-orang terus bergerak maju, semakin dalam, semakin mengerikan suasana di sekitarnya, dan saat ini, pandangan orang menjadi sangat bermartabat dan fanatik. Mereka semua bangga akan bahaya dari tanah leluhur yang gelap, tetapi mereka juga tahu peluang apa yang dimiliki oleh reruntuhan kuburan darah. Karena yang terlemah terkubur di kuburan darah juga Tianzun. Di beberapa kuburan darah yang kuat, bahkan ada yang kuat dengan tingkat Tianzun tertinggi. Menurut catatan sebelumnya, kebanyakan dari mereka adalah tokoh teratas di surga. Jika kita dapat menyerap jejak asal-usulnya, itu akan sangat meningkatkan persepsi tentang asal-usul gelap dari banyak kebanggaan surgawi yang hadir. Tak lama kemudian, kerumunan berhenti lagi. Di depan mereka, ada sungai. Sungai itu berwarna merah darah. Di seberang sungai, ada kabut hitam. Perisen Huang tiba-tiba berubah warna. Sial, ini sungai darah. Bagaimana bisa kali ini sungai darah muncul di sini? Orang-orang di sekitarnya juga berubah warna. Wajah Tianhe Shengzi jelek dan berkata, Perisen Huang, reruntuhan makam darah yang Anda sebutkan sebelumnya tidak berada di belakang sungai darah, bukan? Tepat. Perisen Huang juga beberapa orang yang tertekan dan pahit menggelengkan kepalanya, sepertinya kita harus memutar. Qin Chen bertanya, mengapa? Perisen Huang hendak berbicara. Pada saat ini, sesepuh Yingkui di samping Tuan Muda tiba-tiba bersenandung dengan dingin, Perisen Huang, saya pikir Anda membawa terlalu banyak omong kosong. Pidato Bao, semua orang harus menemui penatua Yingkui. Putra suci Tianhe tanpa sadar mundur ke samping lagi. Gila, bagaimana orang bodoh ini menjadi sesepuh sekte Suanyin? Bahkan jika Anda tidak dapat merasakan keadaan Qin Chen, Anda setidaknya harus melihat sesuatu dari sikap orang-orang terhadap Qin Chen. Apakah lelaki tua ini tidak melatih otaknya? Perisen Huang memandangi tetua Yingkui dan mengerutkan kening. Tetua Yingkui, tolong jangan bicara omong kosong. Pada saat ini, Tuan Muda Yin tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Perisen Huang, Tuan Muda berpikir bahwa tetua Yingkui tidak salah. Pria yang Anda bawa sangat sulit diatur. Dia memiliki banyak pertanyaan di jalan, dan dia harus menanyakan segalanya. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan, Anda harus jujur. Berhati-hatilah dan pelajari. Ada begitu banyak orang sombong di sini. Kapan gilirannya untuk berbicara? Kemudian dia melihat ke arah Tianhe Shengzi dan yang lainnya, menurutmu apakah aku benar? Tianhe Shengzi dan yang lainnya segera menggelengkan kepala. Yin Shaozu, jangan bawa aku, kami tidak terlalu mengenalmu, terima kasih. Dengan itu, kerumunan mundur ke samping lagi. Pada saat yang sama, mereka memandang Qin Chen dengan tergesa-gesa, seolah-olah mereka menjelaskan kepada Qin Chen bahwa mereka tidak mengenal Tuan Muda Yin. Gila, si bodoh ini ingin membawanya mati bersama. Mengerikan, melihat sikap Tianhe Shengzi dan yang lainnya. Bab 4650. Tuan kecil Yin dan sesepuh Yin Kui mengerutkan kening. Saat ini, mereka juga merasa ada yang tidak beres. Qin Chen memandang Yin Shaozu dan tetua Yin Kui dan berkata dengan samar, kalian berdua, aku bertanya pada Perisen Huang, bukankah aku bertanya padamu? Penatua Yin Kui memandang Qin Chen, anak muda, tidakkah kamu pikir kamu terlalu banyak omong kosong? Bicara omong kosong sepanjang jalan. Qin Chen meliriknya dan berkata, apakah itu ada hubungannya denganmu? Pidato Bao, tetua Yin Kui menatap Mi kecil, Dewa Huang Peri, kamu ambil generasi muda ini jadi tidak punya pendidikan. Saya tidak tahu apa asal-usulnya. Sebaiknya saya memberitahu Anda agar saya bisa memberi orang ini pelajaran yang baik untuk orang yang lebih tua. Pupil mata tetua defisiensi Yin memiliki limang untuk berkedip. Jika dia bisa menjadi sesepuh dari sekte Suanyin, dia bukan orang bodoh. Dia bisa merasakan ada yang salah dengan sikap orang-orang terhadap Qin Chen. Oleh karena itu, mengatakan ini dengan sengaja adalah untuk mengetahui identitas Qin Chen dari Perisen Huang. Di benua Yu hitam ini, dia Suanyin Zong tidak dapat memprovokasi banyak kekuatan. Kalian semua, saya tidak bisa membantu mundur lagi. Perisen Huang menatap mata tetua Yin Kui, tetapi juga beberapa terdiam, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu asal-usul yang ini. Tianhe Shengzi dan yang lainnya juga mengangguk. Mereka benar-benar tidak tahu asal-usul Qin Chen. Kamu tidak tahu, Penatua Yin Kui mengerutkan kening.
Apakah orang ini idiot? Sekelompok orang yang begitu dekat dengan orang ini tidak tahu asal-usul satu sama lain? Haha, Penatua Yin Kui mencibir, apakah ini sangat misterius? Penatua ingin tahu lebih banyak tentang putra ini. Ledakan, tubuh Tetua Yin Kui tiba-tiba mengeluarkan udara surga yang mengerikan. Di satu sisi, Non-Evil tiba-tiba menatap Qin Chen, matanya dingin, dan ada perasaan membunuh. Dia hanya menunggu Qin Chen berbicara. Sekarang dia merasa temperamen Qin Chen terlalu baik. Sebagai utusan kekaisaran, dia sangat lembut. Jika orang lain diejek, dia akan saling membunuh sejak lama. Dalam kegelapan, itu sangat kejam. Hahaha, pada saat ini, Tuan Kecil Yin di sekitar sesepuh Yin Kui tiba-tiba tertawa, Tetua Yin Kui, bagaimana orang ini bisa sepadan dengan tanganmu? Hanya saja Tuan Muda baru saja menutup pintu dan membuat terobosan. Biarkan aku lakukan. Dengan itu, Yin Shaozu melangkah maju dan memandang Qin Chen, temanku, kita semua bangga dengan surga. Mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Qin Chen ringan, denganku, kamu cocok. Wajah Yin Shaozu tiba-tiba menjadi gelap, dan dia mengerutkan kening, Tuan, apakah itu terlalu banyak? Apakah ini tidak mengurangi wajah Ben? Dia juga melihat bahwa Qin Chen tampaknya memiliki beberapa masalah, jadi dia ingin menggunakan duel untuk mengubah dunia. Jika Qin Chen tidak kuat, dia akan membunuhnya secara langsung. Jika Qin Chen luar biasa, dia akan mengetahui identitas pihak lain lagi. Tapi siapa tahu, Qin Chen tidak memberinya wajah. Tapi Qin Chen meremehkan untuk meliriknya, wajah, apakah kamu memilikinya? Matanya menyendiri, dan rasa bangga menyebar dari tulangnya langsung menyebar. Abaikan satu sama lain. Ini membuat Tuan Kecil Yin langsung tersipu. Tianhe Shengzi dan yang lainnya terdiam, menatap Yin Shaozu. Orang ini tidak ada hubungannya dengan menemukan masalah. Dia tidak bersenang-senang. Kamu ingin mati. Yin Shaozu marah. Dia adalah tuan muda dari sekte Xuan Yin. Kapan dia begitu dibenci? Tiba-tiba, Tuan Kecil Yin mencibir dan berkata, Tuan Kecil ingin tahu keberanian apa yang dimiliki masing-masing untuk mengatakan ini. Suara itu tidak jatuh, Tuan Kecil Yin ini tiba-tiba menghilang di tempat, pukulan langsung ke wajah Qin Chen. Ledakan. Di seluruh langit, itu berubah menjadi binatang gelap dengan ketinggian 10.000 kaki, dan menyerbu Qin Chen. Lebih baik mulai dulu. Pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya membuatnya mengerti, saat bertarung dengan lawan, jangan bicara omong kosong. Sebuah kata omong kosong dapat membunuhmu. Dan dia, untuk menemukan waktu yang tepat bagi Qin Chen untuk berbicara, dia tahu, di depan pria ini tidak akan pernah tahu bahwa dia akan langsung menyerahkan. Tinju ini, Yin Shaozu melakukan yang terbaik. Tujuannya sangat sederhana, membunuh, daripada memberi Qin Chen kesempatan. Ketika tinjunya mengenai wajah Qin Chen, tatapan Qin Chen ternyata sangat tenang, dan dia tidak bermaksud melakukannya. Melihat pemandangan ini, Yin Shaozu menjadi bingung. Intuisinya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi saat ini, dia tidak punya jalan kembali. Membunuh. Di mata Tuan Muda Yin, jejak kemarahan muncul, dan kekuatan kegelapan di tubuhnya melonjak dengan liar. Dia mencoba yang terbaik, mengaum. Binatang gelap ini meraung. Pada saat binatang hitam yang dia hancurkan hendak meledakkan debu Zongqin, binatang hitam itu tiba-tiba meraung, meledak, dan menghilang dalam sekejap. Yin Shaozu sedikit bingung. Apa yang telah terjadi? Tinjunya juga berhenti di tengah alis Qin Chen dan tidak bisa jatuh. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Anda berhenti? Saat berikutnya, matanya tiba-tiba menyusut. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraihnya langsung ke tenggorokannya. Tuan Yin ingin melarikan diri dengan tergesa-gesa. Namun, dia menemukan bahwa bagaimanapun dia bersembunyi, telapak tangan pihak lain mengikutinya dari dekat, selalu di depan lehernya. Akhirnya, dengan keras, Tuan Kecil Yin tiba-tiba diangkat oleh Qin Chen, seperti ayam tanpa kekuatan mengikat ayam. Dia panik dalam sekejap. Penatua Yin Kui, bantu aku. Tuan Kecil Yin mengaum. Jadilah lancang, lepaskan Tuan Kecil Yin. Penatua Yin Kui melihat ini dan meraung. Saat berikutnya, dia menghilang di tempat yang sama. Tidak jauh dari sana, Non-Evil cemberut, bentuk tubuh tiba-tiba menghilang. Ledakan. Raungan mengejutkan terdengar. Sebelum Tetua Yin Kui muncul di depan Qin Chen, dia dihentikan oleh sesosok tubuh dan terbang keluar dari langit.
Yin Kui yang lebih tua menjaga sosoknya dalam kehampaan dan mengerutkan kening pada Feixi dengan tak percaya. Kamu, Tianzun, Tuan kecil Yin juga memandang Qin Chen dengan kaget, apakah kamu bahkan memiliki penjaga surgawi? Qin Chen melihat Yin Shaozu, apakah ini tidak terduga? Wajah Tuan kecil Yin agak jelek, siapa kamu di bumi? Jika Anda dapat mengikuti ahli tingkat Tianzun, Anda tidak akan menjadi orang biasa di daratan Heiyu. Penatua Yin Kui memandangi Yin Shaozu yang digendong oleh Qin Chen dan non-evil yang berdiri di depannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, ini adalah kesalahpahaman. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan? Bicaralah dengan ibumu. Non-evil tiba-tiba meraung, langsung dari pukulan. Siapa yang ingin berdiskusi dengan Anda? Saya telah berpura-pura berada di depan utusan kekaisaran sepanjang jalan, jadi utusan kekaisaran memiliki temperamen yang baik. Sejauh ini, siapa yang ingin berdiskusi dengan Anda? Di kejauhan, wajah tetua Yin Kui sedikit berubah, matanya sedikit menyipit, dan tiba-tiba tombak hitam pendek muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menusuk di depannya. Ledakan, tinju itu patah, tetapi tetua Yin Kui tiba-tiba mundur lagi. Tidak hanya itu, tombak pendek di tangannya langsung dipatahkan oleh tinju yang tidak jahat. Melihat pemandangan ini, wajah tetua Yin Kui tiba-tiba menjadi jelek. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Di mana ahli tingkat Tianzun? Bab 4651. Pada saat ini, non-evil di kejauhan tiba-tiba menghilang di tempatnya. Boom boom. Tiba-tiba, cahaya tinju muncul dari udara kosong dan mengalir ke Yin Kui yang lebih tua seperti lautan. Mata tetua Yin Kui sedikit menyipit, dan ada kemarahan di matanya. Tianzun, apakah itu luar biasa? Siapa yang bukan Tuhan? Penatua Yin Kui bergegas maju, dan sumber kegelapan di tubuhnya melonjak. Kekuatan tak terbatas tiba-tiba mengalir ke tombak pendek di tangannya. Tombak keluar, dan bayangan binatang tiba-tiba muncul di tombak pendek. Ledakan. Tombak ini, bahkan dengan kaku memblokir serangan seperti laut yang tidak jahat. Tidak hanya itu, tetapi juga secara langsung menghancurkan cahaya tinju yang tidak jahat. Namun dengan keras, tombak pendek di tangannya langsung patah. Penatua Yin Kui terbang lagi. Ledakan. Kekosongan di belakangnya langsung bergetar, seolah akan runtuh. Penatua Yin Kui menarik napas dalam-dalam, dan sumber tubuhnya melonjak, yang menstabilkan kehampaan. Siapa yang mulia? Penatua Yin Kui berkata dengan marah. Karena kamu adalah yang kuat di surga, mengapa kamu tidak menjelaskannya sejak awal dan sengaja pergi memancing? Pergi memancing? Non-Evil One Fest terkejut. Wei, haruskah kamu mencari kesalahan dulu? Orang-orang lainnya bingung. Penatua Yin Kui berkata dengan marah, Anda telah menahan nafas Anda. Bagaimana kami bisa tahu bahwa Anda juga yang kuat dari surga? Jika Anda langsung melepaskan nafas surga, bagaimana kami bisa begitu gegabah? Pada orang semua hidup membosankan, bahkan Qin Chen juga satu wajah tertegun. Apakah itu kesalahan mereka? Ya, temanku, jika kami tahu kamu memiliki kekuatan seperti itu, kami tidak akan terburu-buru melakukannya. Tuan kecil Yin juga mengatakan ketakutan Qin Chen. Dia tidak bisa menahan rasa takut, karena hidupnya masih sepenuhnya terjepit oleh Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba tertawa, jadi, apakah ini salah kami? Penatua Yin Kui berkata dengan marah, jika tidak, jika Anda menunjukkan kekuatan Anda, bagaimana kami bisa membidik Anda seperti ini? Anda jelas kuat, tetapi Anda tidak mengatakan sepatah kata pun sebelumnya di bawah ejekan kami, berpura-pura takut, dan hati Anda jahat. Qin Chen leng-leng, lalu berkata sambil tersenyum, kalian berdua benar-benar luar biasa. Puff. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba memaksa, langsung meremukkan tenggorokan Yin Shaozu. Ledakan. Tubuh Yin Shaozu mulai runtuh secara langsung. Qin Chen berkata dengan dingin, dengan kata lain, jika kita tidak memiliki kekuatan, apakah kita pantas diintimidasi? Yin Shao adalah sumber tubuh, yang terus-menerus disempurnakan oleh debu Qin. Jiwanya, dalam sedikit runtuh. Penatua Yin Kui, bantu aku. Tuan kecil. Penatua Yin Kui meraung, jejak keganasan melintas di matanya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya, mencondongkan tubuh ke depan dan meraung, binatang itu menelan langit. Ledakan.
Bayangan binatang ilusi tiba-tiba muncul di belakang tetua Yin Kui. Saat berikutnya, bayangan binatang itu meraung dengan ganas. Ledakan. Di sekitar kehampaan ledakan kejutan, seperti gelombang air pada gelombang umum, dan dengan cepat menuju debu Qin menyebar, selamatkan Tuan Kecil Yin. Meskipun Peri Shen Huang dan yang lainnya di sekitar tidak terlibat di depan, mereka semua memiliki ilusi yang mengerikan bahwa tubuh akan runtuh. Teror. Ini mengerikan. Yah, terserah kamu. Dengan raungan non-evil, sosoknya menghilang ke dalam kehampaan. Kemudian, sosoknya tiba-tiba muncul di depan ombak yang mengerikan. Di tangan kanan, ada aturan gelap yang dipadatkan dengan cepat. Hancurkan dunia. Ledakan. Tinju yang tidak jahat meledak, dan riak-riak itu diblokir lagi. Di ujung kepalan tangan, bayangan kepalan tangan yang mengerikan muncul. Saat berikutnya, tetua Yin Kui tenggelam. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, raungan dari lapangan, dan kemudian, di bawah tatapan orang-orang, sesepuh Yin Kui langsung mundur ke jarak puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, darah yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Penatua Yin Kui sekarang ditutupi dengan tanda tinju di sekujur tubuhnya. Itu tidak jahat, itu tidak dirugikan. Melihat pemandangan ini, satu sisi wajah Putra Tianhe dan yang lainnya mau tidak mau menjadi bermartabat. Pengikut Qin Chen sangat kuat. Di sisi lain, nafas roh Yin Shaozu semakin ilusi. Di kejauhan, sesepuh Yin Kui menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memandang Qin Chen dan Feixi dengan ganas. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh ikan itu? Qin Chen dengan ringan, sepertinya kamu mencari masalah dulu. Penatua Yin Kui berkata dengan marah, Tuan Kecil Yin baru saja mengejekmu. Aku akan bertarung denganmu. Apakah kamu akan membunuh Tuan Kecil Yin, atau kamu bukan manusia? Kerumunan tidak bisa berkata-kata. Apakah ada yang salah dengan otak Penatua defisiensi Yin? Apakah itu duel? Jelas bahwa Yin Shaozu adalah tangan yang mati. Penatua Yin Kui berkata dengan tergesa-gesa, jika Anda marah karena ini, saya dapat meminta maaf atas nama Yin Shaozu dan Xuan Yinzong. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan berkata, temanku, tadi kata-kataku sedikit ofensif. Aku juga meminta kedua orang dewasa itu untuk melakukan banyak hal. Jangan khawatir, biarkan Tuan Kecil Yin pergi. Aku akan mengingat kebaikan dan kebajikan yang besar ini. Orang-orang terkejut. Kemudian dia melihat bahwa tetua Yin Kui menoleh dan memandang Peri Shen Huang dan yang lainnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Peri Shen Huang, kamu, tuan mudaku dan kamu semua adalah teman baik, tidakkah kamu ingin mati? Jika berita hari ini menyebar, Anda bisa dianggap sebagai bantuan. Salah satu kejahatannya adalah jika tuan muda Yin mati, kami Xuan Yinzong tidak akan membiarkanmu pergi. Saya ingin meminta Anda untuk mengatakan sesuatu yang baik untuk menghindari masalah. Saya sangat berterima kasih kepada Xuan Yinzong. Peri Shen Huang dan yang lainnya terlihat aneh. Penatua Yin Kui benar-benar fleksibel. Untuk sesaat, Peri Shen Huang dan yang lainnya memandang Qin Chen satu demi satu. Yang mereka butuhkan adalah sikap Qin Chen. Alasan mengapa mereka datang ke sini adalah untuk menjilat Qin Chen. Meskipun Yin Shaozu mengenal mereka, dia hanya mengenal mereka. Bagaimana dia bisa menyinggung Qin Chen untuk Yin Shaozu? Tapi Qin Chen berkata sambil tersenyum, jika permintaan maaf itu berguna, tidak akan ada begitu banyak perselisihan di dunia ini. Aku sudah menahanmu begitu lama, dan aku memberimu kesempatan. Kaulah yang ingin mati. Pantas saja aku mati. Bang! Saat suara itu jatuh, Qin Chen mengabaikan permintaan belas kasihan tuan kecil itu dan menggunakan tangan kanannya untuk menghancurkan jiwa tuan kecil itu. Kekuatan jiwa yang murni langsung ditelan oleh Qin Chen. Kekuatan klan gelap berpengaruh pada Qin Chen. Lepaskan satu sama lain, pikirkan terlalu banyak. Tindakan Qin Chen membuat Peri Shen Huang dan yang lainnya dengan cepat memahami sikap Qin Chen. Wus! Melihat Tianhe Shengzi dan yang lainnya saling memandang, tiba-tiba bentuk tubuh dalam sekejap, akankah sesepuh Yin Kui dikelilingi di tengah? Tuan kecil, tetua Yin Kui meraung, memandangi Tianhe Shengzi dan yang lainnya di sekitarnya, dengan tatapan ganas, Tuan kecil sudah mati, kalian semua akan mati. Ledakan, tubuh tua Yin Kui tiba-tiba menyemburkan kekuatan gelap, dan seluruh orang tiba-tiba bergegas ke langit dan menyapu ke arah Qin Chen. Dalam sekejap, tubuh yang tidak jahat itu menghentikan tetua Yin Kui.
Pergilah. Penatua Yin Kui meraung, dan ada napas yang berdebar-debar di tubuhnya. Nafas gelap yang mengerikan bertiup langsung ke non-evil, dan mendorongnya mundur ribuan kaki. Kemudian tetua Yin Kui melemparkan dirinya ke arah Qin Chen. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.